Selamat datang di podcast video spesial. It's an exclusive podcast video from the amateurs. Jadi, perkenalkan, saya Amar Syarewindra. Ada Farhan Muhammad Aditomo di sini. Hai. The Amateurs itu sebuah sports blog di mana saya dan beberapa teman-teman sports fan lainnya ya Tom ya, kami menulis tentang opini, analisis, dan juga hal-hal yang bersangkutan dengan olahraga yang kami sukai. Sifatnya mendalam, mendetil, tapi kami mencoba agar apa yang kami tulis itu mudah dimengerti bagi para penggemar fans yang terutama amatiran. Hence the name The Amateurs. So, sebenarnya untuk video podcast ini adalah sesuatu yang baru bagi kami, bukan sesuatu yang kami lakukan secara reguler, tapi kami melakukan ini karena ada yang spesial. Jadi bersama kami di sini ada seorang atlet, kami bisa bilang seorang atlet yang mungkin akan menjadi pemain baseball pertama di program college baseball di Amerika Serikat, dan if things goes well, kalau semuanya berjalan baik, mungkin akan menjadi pemain MLB pertama di Indonesia. Amin. So, ladies and gentlemen, please welcome Hakim Yatim. Halo Hakim, apa kabar? Halo, kabar Hakim baik aja. Apa kabar juga? Okay, great. Hakim, so boleh memperkenalkan dirinya. Tadi kan gue udah perkenalkan diri sedikit, tapi mungkin ada beberapa yang kelewat, ada beberapa yang belum disebutkan, mungkin bisa diperjelas. Ya, Siapa Hakim ini? saya Hakim Raniadi Putra Yatim. Umur saya 21 tahun. Saya pemain pemain baseball. Saya udah main untuk timnas Indonesia pas 2018 untuk Asian Games, 2019 untuk SEA Games. Saya juga main di level junior college di California untuk udah 2 tahun. Sekarang baru transfer ke sekolah yang namanya University of Central Arkansas. Dan itu program NCAA Division 1. So, halo semua. Division 1. NCAA Division 1, banyak bahasa-bahasa yang baru ya, mungkin buat para pendengar juga. But we'll get to that later. Sebelum kita mulai, mungkin gue mau tanya dulu nih, when this all started, kapan sih passion Hakim main baseball itu mulai? Dari umur berapa? Terus kemudian perjalanan Hakim dari kecil, mungkin dari umur masih, I don't know, mungkin dari balita udah diajarin sama orang tua sampai sekarang, atau gimana? Bisa diceritain perjalanannya? Mungkin apa nggak cuma main baseball di Amerika Serikat dan di Indonesia, mungkin pernah main di mana lagi? Boleh diceritakan. Jadi dulu tuh ayah Hakim tuh seneng olahraga kan. Jadi dulu pas emang masih kecil, ayah Hakim biasanya main basket. Dan ya itu nama Hakim juga. Hakim tuh, my name is based on a basketball athlete, Hakim Olajuwon. Hence the spelling Hakim. Nama Hakim as in Hakim Olajuwon, right? Yeah. The basketball player. Bukan HAKIM, tapi great. Di Amateurs juga ada artikel basketball, kita tulis tentang basketball juga. So ya mungkin nanti akan ada kesinambungannya di antara satu dan keduanya. Oke, please continue. Jadi dulu ayah tuh sering main basket dan ada flag football di Senayan juga, kalau nggak salah. Dan ayah tuh dulu main flag football di lapangan baseball di Senayan. Dan jadi pokoknya ayah tahu dari mana gitu ada baseball, dan suatu weekend hari Sabtu atau Minggu gitu, ayah Hakim ngajak Hakim ke lapangan untuk nyoba.
Jadi itu umur Hakim udah berapa ya? 3,5 tahun, 4 tahun deh. Oh. So iya, jadi emang udah dari pas muda-muda banget gitu mulainya. Terus pas jadi growing up Hakim itu pokoknya olahraga banyak. Jadi Hakim main bola, main basket, dan main baseball. That's the 3 sports that I played growing up. Jadi pas diintroduce with baseball, I instantly fell in love with it. Jadi setiap weekend schedule-nya ya itu ke lapangan. Dan itu baseball, Hakim, right? iya, baseball, basket sama bola ada seasonnya. Baseball, tapi baseball tuh every year weekend selalu ada. So ya itu jadi mulainya emang dari di Senayan umur 3,5-4 tahun sampai tahun 2010 Hakim umurnya 11 mau ke 12 gitu. Itu ada tryout untuk turnamen namanya Asia Pacific Tournament, itu buat Little League. Jadi itu juga Little League, kalau emang lolos kita pergi ke US, ke Pennsylvania. Oh, okay. And ya itu Little League World Series emang lumayan populer. Di TV juga disiarin. So that was exciting. Tapi kalau di Asia Pasifik tuh lawan-lawannya jago-jago semua. Soalnya ada China Taipei, Korea. Jadi biasanya yang lolos tuh dua tim itu. Soalnya pokoknya ada regionals, itu namanya regionals Asia Pasifik. Terus kalau menang turnamen itu pergi ke Amerika. Dan Hakim itu seleksinya juga lama. It was like 2 months. Jadi pokoknya Hakim ikut seleksi untuk main untuk tim Indonesia yang junior, yang Little League World Series itu tim Indonesia. Dan akhirnya Hakim juga lolos, dan Hakim juga jadi salah satu pemain yang paling muda di tim itu. Dan that was my first experience playing for Indonesia gitu. Oh, okay. Berarti umur 11 tahun ya udah mulai main buat tim nasional. Udah. Terus habis tahun itu sekeluarga kita pindah ke Dubai jadinya. Dan di Dubai ada Little League juga, tapi kebanyakan orang Amerika yang main. Dan biasanya kalau di Indonesia tuh baseball kita niruin gaya Jepang, gaya Asia. Tapi karena Hakim di Dubai main sama orang Amerika, jadinya my playstyle cenderung jadi kayak orang Amerika gitu. It's not Asian anymore. And jadi di Dubai itu 4 tahun, dan Hakim juga main untuk tim Dubai, untuk Little League juga, regionalsnya 1 tahun di Polandia. Terus kita main lawan tim-tim tim negara Arab yang sekitarnya. Jadi kita pernah main lawan Kuwait, Bahrain, Qatar, dan dari situ ya my passion for the game ya it still grows, right? Jadi kayak ngelihat banyak orang yang berbeda gitu, dan levelnya juga ada yang tinggi, ada yang enggak, lebih tinggi daripada Indonesia. Ya Hakim jadi pengen ngejar mimpi untuk main lebih di level yang lebih tinggi lagi gitu dari Dubai. And then tahun terakhir tuh Hakim ketemu orang Kanada yang dulunya main ada di Baseball Academy di
di Canada, ada dekat Calgary. Kalau tahu di mana tuh Calgary. Yes, we know Um, Calgary. Iya, jadi it's like south of Calgary. Townnya namanya Okotoks. You guys wouldn't know, tapi ya. Kalau Jadi Tomo sih lebih tahu ya lengkap ininya apa namanya. I'm not that prodigy, but okay, I know it. Okay, go on. Jadi ya teman Hakim itu dia main di Dubai cuma beberapa bulan, terus balik lagi untuk balik ke baseball academy-nya dia. Dan pas dia di Dubai tuh Hakim jadi teman baik sama dia. Dan pas dia balik, dia malah ngajak Hakim gitu kayak, oh Kim, lu mau kesini nggak main di baseball academy sini? Seru loh. And then ya Hakim ya bahas sama ayah ibu lah, kayak like what if I do this? Gimana kalau Hakim kesana untuk baseball? Ya lumayan lah sendiri, tapi it would be worth it. Dan Hakim juga, umur Hakim masih 15 tahun at the time. So Okay, great. Ya, jadi emang udah sangat benar-benar berani ya 15 tahun ya. Iya. Benar-benar mau pursue baseball gitu. Kayak I was very serious. So udah ngebahas sama ayah ibu, and they're okay with it, and I decided. Jadi Hakim email coachesnya dari baseball academy itu, coachesnya give me the okay, and then jadinya umur 16 tahun udah pergi keluar dari rumah. Udah merantau sendiri ya? Udah ngerantau. Jadi di sana tinggalnya sama kayak host family gitu. Dan Hakim di sana 3 tahun. Dan level baseballnya naik lagi juga. Soalnya pas Hakim pertama kali tiba di sana, kaget gitu kayak, ini di Dubai ada orang-orang paling 1-2 yang levelnya lebih tinggi, lumayan lebih tinggi. Tapi di sini semuanya levelnya tinggi-tinggi. Jadi kayak speed pitching-nya lebih cepat, orang-orang mukulnya juga jauh-jauh dan lumayan pokoknya mereka badannya gede-gede juga. Jadi compare to Hakim juga dulu agak kurus lah, belum nge-gym juga. Jadi emang pas pertama kali ke sana Hakim shock banget, tapi Hakim nggak kayak I didn't Hakim nggak nyerah gitu, kayak Hakim melihatnya as something that is a challenge gitu. Jadi instead of looking at it as something that's negative, I took it as something that I need to work on gitu. Jadi pikiran Hakim harus lebih kerja keras untuk menjadi selevel mereka gitu. Dan 3 tahun di sana improvement Hakim lumayan, dan itu juga apparent pas Hakim juga main untuk PON 2016 buat Provinsi Lampung. Terus Hakim dapat perak for that PON. So I did well that year too. And jadi pas Hakim balik ke Indonesia tuh orang-orang nggak tahu Hakim tuh main kayak gimana. Soalnya kan Hakim udah lama nggak main di Indonesia. But Lampung took me and they believed in me, and jadinya dapat medali. Oh, great. Tapi so jadi di Kanada itu emang like it was a
I was shocked. Tapi Hakim gak nyerah, and the coaches saw that too. And yeah, I improved and I got a lot better. And then tahun terakhir di sana, I started to email many different coaches. And biasanya sih coaches di sana juga bisa ngebantu untuk recruitment proses kalau mereka ada koneksi sama coaches di Amerika. Tapi Hakim inisiatif sendiri untuk nge-email, nge-contact coaches, pelatih-pelatih yang di sekolah-sekolah yang Hakim mau pergi lah, dan Hakim pilih untuk pergi ke junior college soalnya it's first of all, jadi junior college itu lebih murah sebetulnya daripada kalau Hakim pergi ke universitas besar lah, kayak like all the big time schools, SEC schools itu kan lumayan besar, dan exposure di Kanada itu nggak sebanyak di sini. Jadi biasanya coaches big time coaches for a big time team di sini, mereka ngelihat di Kanada as much. Sekarang udah mulai lebih, soalnya baseball academy-nya udah lumayan berkembang. But dulu pas Hakim di sana, it wasn't as good. Jadi I decided to email coaches from junior colleges. Terus dapat satu yang interested, and jadinya I didn't have scholarship or anything, but they told me that they'd like for me to play for them, gitu. And that's how I got the junior college. Got to junior college for baseball. And then yeah. Terus? Tadi junior college? From junior college to Arkansas, can you tell? Itu juga lumayan tuh. Jadi summer terakhir Hakim di Kanada, I pitched and I injured my elbow. Jadi tahun pertama Hakim di junior college, Hakim nggak main. Dan itu juga di junior college Hakim ternyata juga banyak orang, and jadi Hakim memang nggak bisa ngelempar gara-gara elbow injury-nya. Hakim nggak bisa ngelempar untuk 8 bulan kalau nggak salah, 8-9 bulan. So it was really bad, and pokoknya banyak. Tapi I didn't give up. I still practice with the team. Hakim cuma bisa mukul dan lari, dan Hakim juga nge-gym banyak untuk gain strength. And the first year I didn't play. Terus tahun kedua di junior college yang Hakim pilih, tahun kedua tuh I was competing for a spot. Jadi pokoknya ada banyak orang lah, mereka rekrut banyak orang, dan mereka nggak bilang jelas ke Hakim kalau mereka ngerekrut banyak juga, and things happen. Jadi instead of playing there, Hakim jadinya transfer ke another junior college, and I played there for 1 season. And kalau mau ngebahas stats, I didn't do well the first half, but I did well second half. Jadi, and second half biasanya it's conference games. Jadi emang ada conference sendiri, ada conference games, ada non-conference games. Conference games, I hit 370. Non-conference game, I hit 232. So, jadi emang dari pertama pas awal season mulai itu emang first season of college baseball, jadi agak gugup dikit lah, and nervous, and
Ya pokoknya banyak mikirnya, tapi second half mainnya lebih lepas and I did well gitu. And then so I ended it with a good season, with a decent season. Dulunya I also for defensively I also started playing second. I didn't start as much, but then in the end I was there starting third baseman. So I worked my way up. Jadi emang one of my biggest attributes ya itu kerja keras. Hakim memang kerja keras untuk ya baseball biasanya. So Yes. terus second year was this year. We played, jadi kita main berapa game ya? 20 game kalau nggak salah. Soalnya kita mulai season kita di California tuh cuacanya kan bagus all year round. Jadi kita bisa main dari Januari. So we played early. Kita main paling 20 game kalau nggak salah. Kurang lebih. Then COVID happened and then season got canceled. Gitu. Terus ke UCA, it's funny. Jadi tuh UCA itu sekolah ayah sama ibu. Jadi ayah sama ibu tuh pertama kali ketemu itu di UCA. Dan mereka alumni UCA juga. Jadi mereka ada banyak family friends yang di sini, and ada salah satu yang kerja di UCA. Pas COVID happened, I decided to apply for a few schools just in case, and one of them was UCA. And jadi I got accepted in UCA and some other schools, tapi jadi ayah Hakim ngomong ke teman keluarga to introduce me to a baseball coach if she can, and then jadinya I got in through that. So the family friend introduced me to the baseball coach, and the baseball coach checked up on me, and he called me first. Jadi dia nelfon Hakim untuk ya apa? He called me to get to know me pretty much. Jadi ngomong kayak Hakim kayak gimana, what do you like to do, like strength Hakim di baseball apa, and all that stuff. Jadi there are many different questions that he asked, and tadinya after the call he said he liked me, and he was gonna offer me a tryout spot here. And before that, I already have other schools that I could play at. There were 3 other schools that I could play at. Soalnya Hakim juga pas post COVID, Hakim email at least like 50 universities. Shoot your shot, bro. Yeah, jadi nothing to lose juga kan. So Betul. might as well. So yeah, at first the coach was like, yeah, I'll give you a tryout. Terus Hakim bilang, I'll think of it. Jadi Hakim mikir dulu, ngobrol sama ayah ibu. And then 2 minggu kemudian, I decided that I want to go through with it, with the tryout and everything. And I called the coach and told him about me wanting to try out and wanting to figure that out. And then the coach was like, I have better news for you. You don't even need to try out. You can just come in the fall. So that's how I got here. Okay, great. What a long story, Hakim. Oh my God. That's my life story. So. Keren. Justru memang itu sih yang mau coba kita angkat ya.
Kita mau mengenal Hakim lebih dalam, kita mau lihat gimana sih seorang berkebangsaan Indonesia akhirnya bisa sampai di sana, memulai karir sebagai jadi pemain ini college baseballer. Yeah, Disebutkannya. college That's how we say it, right? college baseball player. College baseball player. Oke. So, tadi Hakim di awal-awal mention satu hal yang menarik, yaitu play style. Play style bedanya orang Asia sama orang Amerika. Nah, nanti mungkin bisa ngobrol sama Tomo nih. Tom, apa sih kira-kira bedanya tuh kalau play style Amerika sama orang Asia tuh? Kalau play style Asia tuh lebih kayak they emphasis on defense, right? More like mereka kayak lebih. Ya, tapi kalau buat Hakim ya, playstyle Asia itu more on teknik. Oke. Nah, kalau teknik in a sense, maksudnya gimana? In a sense, jadi kayak banyak kalau kita lihat pemain Asia tuh swingnya sama cara ngelemparnya sama. Ya, benar. Similar. Swing orang Jepang sama orang Korea itu semua hampir sama. Nearly identical ya, sama. Ya, kalau orang-orang Amerika beda-beda semua. Ya. Jadi I think jadi kalau baseball Asia itu emang udah dari dulu cara-cara ngelempar sama mukul itu emang udah diajarin dari yang pokoknya generasi-generasi yang dulu gitu. Kalau orang-orang Amerika biasanya mereka nggak peduli tentang teknik atau kita bilangnya namanya mechanics. Jadi orang-orang Amerika biasanya or like Cuba or Puerto Rico, jadi kayak pokoknya negara-negara sini Western, negara Western countries, mereka mindsetnya whatever works. Jadi kayak kalau kamu ngelempar let's say 90 miles per hour, tapi ngelemparnya aneh banget, pokoknya if it's 90 miles per hour, you're good. You're gonna play. Tapi kalau orang Asia juga ya stats and pokoknya orang Asia kayak speed segala macam ya it matters juga, tapi mereka biasanya lebih disiplin untuk ngasah tekniknya mereka gitu. Oke, sebelum gue lanjut nih, karena Hakim bahas teknik dan orang Asia, few weeks ago kalau nggak salah ya Tom ya, did you watch Shohei Ohtani home run? Iya, jadi yang apa ya, swingnya agak ugly gitu, tapi ya itu. Lawannya siapa ya Tom? Astros maybe? I don't know, like lupa lah. Gue juga lupa lah. But I saw the highlights. Jadi Shohei Ohtani itu kalau lihat formnya ya, ini dari mata non penggemar baseball ya. Dia tuh rada ke bawah gitu loh. It's kind of hard to explain, tapi mungkin Hakim bisa bantu explain karena tadi kan bahas teknik dan Asia itu maksudnya kayak gimana sih? Soalnya itu home run kalau menurut gue sebagai penonton sih itu keren karena gayanya nggak umum ya, gayanya nggak umum, nggak biasa, tapi hasilnya luar biasa. Dia home run, pukulannya jauh, kenceng lagi. Nah itu apakah Hakim pernah diajarin kayak gitu juga, atau mungkin Hakim bisa jelasin what really happened back then? Jadi kita ngomongin tentang Shohei Ohtani atau my opinion of your opinion of Shohei Ohtani technique. Jelasin ke kita. Do you know a thing or two about that gitu? Kalau tekniknya Shohei Ohtani ya mukul dia
emang teknik Jepang kan, tapi biasanya kalau emang mukul bola baseball tuh sulit, especially kalau bolanya kayak 90 miles per hour ke atas. Itu tuh berapa sih kilometersnya? Hold on. Ya, Sekitar low 90s maybe. I really forget. 100 dari 145 km per ya, hour. kencang lah. Kencang lah. Ya lumayan kenceng kan. Dan itu juga biasanya kalau breaking ball juga speednya juga sama kayak gitu kan. Jadi sebagai hitter itu emang biasanya kita ngeliat bola ya in a split second gitu. Jadi emang nggak susah jadi ngeliat bola lama gitu untuk benar-benar siap untuk mukul kan. Dan kemarin itu ada home run Shohei Ohtani yang dia mukulnya kayak ke bawah gitu, soalnya dia ngeriak untuk bola breaking ball. Jadi bolanya turun, dan as a hitter kita bukan emang nunggu, kita nggak mukul itu, kita nggak bakal mikirin tentang teknik segala macam, kita cuman reaksi doang kan. Jadi soalnya bola itu cepet datangnya, jadi susah. Kalau mikir sambil mukul itu susah banget. Jadi emang itu reaksi Shohei Ohtani untuk ngejar bolanya ke bawah itu. Dan kebetulan Shohei Ohtani juga badannya gede juga ya. Jadi jadi walaupun mukulnya agak ya nggak bagus-bagus banget lah kelihatannya, tapi gara-gara power dia dari banyak weightlifting segala macam, pokoknya training segala macam kan, dan ya emang dia bisa ngemukul bola, bisa reaksi dia tuh good enough for him to chase the ball and still hit it well. Yeah, that's what happened gitu. Pokoknya mukul itu reaksi. Would you say that it's a reflex gitu? Jadi dia apa yang dia lakukan itu memang benar-benar refleks ya. Tom, anything to add up about technical? Mungkin lu mau tanya sesuatu sama Hakim yang sifatnya teknis baseball, statistics maybe, kayak tadi kan Hakim mention about 323 like that. Slash line ya Hakim ya. Those batting average. Batting average. I know about batting average and then on base percentage and then slugging, ya kan? The triple slash line and everything. But maybe mungkin Tomo yang akan lebih ini lo. Nguliknya. Gue boleh nanya, nih gue baca di what is it? Ada NCSA that you are 5'11", right? Bener kan? 5'11", 180 cm. Iya, more or less. 5'10", 5'11". Hampir 180. Buat ukuran pemain baseball itu cukup besar nggak sih, Kim? Enggak. Pemain baseball biasanya ada yang tinggi-tinggi, yang 6'2", 6'3", tergantung sih. Tapi pemain baseball rata-rata emang 6 foot biasanya. Nggak kayak pemain basket. Basket kan lumayan tuh. 6. Yeah, one thing for sure, you will not survive in basketball lah. We know about that. No. Ya. Kalau gue nggak tahu ya, kalau 5'11" harusnya sih bisa. Terus tadi apa tuh? Ya, gimana? Lanjut aja. Your profiling is like lu tuh identik, kayak lu tuh deket dengan size-nya Francisco Lindor, apalagi did you switch it? Ya, itu strength Hakim. Jadi coba dijelasin switch it itu apa, dan kenapa Hakim itu bisa bilang kalau itu strength-nya Hakim. Why are you so good at it? Gitu. Jadi biasanya tuh kalau mukul, biasanya kan biasanya
pemain-pemain baseball itu rata-rata pemain apa ya istilahnya, kadal, right-handed. Kidal. Biasanya Kidal kan left-handed, kadal right-handed. Let's just say right-handed and left-handed. Oh, it's okay. Yeah. So biasa rata-rata tuh. You can explain it in English. We'll help. Rata-rata baseball players are right-handed, throwing and hitting. Yes. Biasanya if you're right-handed hitter facing a righty, kalau mereka ngelempar kayak breaking ball like a curveball atau slider segala macam yang bola belok pokoknya, itu susah dilihat dari sisi kanan. Soalnya kalau Hakim mukul dari kanan dan pitcher kanan juga, bolanya tuh muncul di belakang kepala Hakim or like sejajar kepala Hakim terus masuk ke dalam gitu. Jadi emang lebih susah dilihat gitu bolanya. Tapi kalau Hakim mukul kiri dan pitcher kanan, ngerti. dia ngelempar. Jadi kelihatan bolanya kan? I see. Jadi lebih gampang mukulnya. So dulu tuh Hakim mulai switch hit dulu pas umur berapa ya? 6-7 tahun. Ayah bilang aja ke Hakim mukul kiri juga deh. Terus as a kid Hakim cuma ngangguk doang kan, kayak I didn't know what the reason was. Tapi he had plans for me untuk, jadi it will be something that I'll have moving on gitu. Okay, great. Jadi kalau ada pitcher kiri Hakim mukul kanan, kalau pitcher kanan Hakim mukul kiri. That's switch hitting. Okay. That's great. Berkaitan sama switch hitting nih, which side are you stronger in? Like switch hit or right-handed, left-handed? Kanan apa kiri ya? Kalau sekarang sih kalau Hakim bilang it would be left-handed, soalnya pitcher sedunia biasanya kebanyakan pitcher kanan. Jadi emang mukul kiri, Hakim lebih banyak mukul kiri daripada mukul kanan. Tapi itu juga levelnya sih nggak terlalu beda banget sih between left and right kalau Hakim pikir. Tapi biasanya mukul kiri lebih bagus. Oh, oke. Lanjut aja ya. Selain second base tadi main apa aja lagi posisinya? Hakim main second. Satu lagi? I played shortstop. Untuk tim Indonesia. Usually I play shortstop, tapi I could play second base, I could play third base. I played first base this year for my second year of junior college. So. Jadi sebenarnya Hakim bisa di mana-mana, but if you want to choose one position that fits you best, where it would be? Yeah, I'll pick shortstop. Shortstop like the legend Derek Jeter. Yeah, legend like Omar Garciaparra, like Omar Vizquel, or yeah. But I hate Derek Jeter. I'm a Boston Red Sox fan. I also mentioned Omar. Oke, tadi Hakim cerita tentang teknik dan segala macam. Sekarang kita bahas tekniknya Hakim sendiri. So I did a bit of research. Jadi di tahun 2018 itu berdasarkan researchnya kami ya. Yeah. Hakim itu mencetak home run dan home run itu menjadi home run pertamanya orang Indonesia di Asian Games. Ya kan? Lawan siapa? I'm mistaken ya. So walk me through that home run. Gimana ceritanya Hakim bisa cetak home run itu? Hakim juga nggak tahu sebetulnya sih. Soalnya Hakim lagi it was I think inning 7 kalau nggak salah, dan Hakim lagi leading off. Sorry, gue potong dulu.
Berapa inning sih mainnya? 9 kah kayak 9. MLB? Iya, 9. 9. Kalau level internasional gitu 9 sekarang. Soalnya Hakim itu emang benar-benar timnas kayak Men's League gitu. Jadi kayak pas kemarin Asian Games tim Korea mereka nurunin pro-pronya mereka. Iya, Yeah, karena I know. jadi kan ada beda kompetisi, beda peraturan. Bisa inningnya lebih sedikit, bisa lebih banyak. Tapi kemarin Hakim main berarti 9 inning dan sekarang di inning ke-7. Iya. Oke, Jadi continue. kayak inning 6 atau 7 gitu. Oke, Pokoknya. no problem. Ya, jadi Hakim ada 2 strike on me. I think I fouled. So yeah, I had 2 strikes on me. I fouled 2 balls. I don't know the Thailand pitcher, dia lefty, so I was hitting righty. Iya, kebalikan dari strike-nya Hakim yang tadi sebelah dimension ya. Terus jadi I was down 0-2, which is no balls, 2 strikes. Yeah. And jadi Hakim nge-expect untuk bola main, so bola breaking ball gitu kan. I expected it. Terus pitchernya juga lumayan nggak terlalu cepet, jadi bisa ngeliat bolanya kalau bola belok atau bola lurus. So dia nge-pitch ke Hakim, itu bola main. Hakim tungguin dan mukul, bolanya kena. Hakim ngeliat ke left center. Bolanya lumayan hitnya jauh. And jadi Hakim lari. So I was running the first base, kayak jogging dikit. Terus coach Hakim di first base bilang, "Hakim ngapain lo lari?" And then jadinya daripada ngelihat Hakim langsung nunduk, langsung lari kan secepat mungkin. Soalnya kalau bukan home run ya harus mending Hakim lari untuk pergi ke third base kalau bisa jadiin triple. So jadi daripada ngelihat, so instead of looking, I ran past first base, going to second base, and then Hakim, at that point I didn't know what happened kan. Tapi pokoknya at that point penontonnya suaranya pada naik, and then Hakim langsung kayak bingung gitu, what happened? And Hakim ngeliat ke left center, outfieldernya cuman nunduk doang, and I was like, wait, did I just hit a home run? I touched second base and I just smiled and I was just like, hey, I hit a home run. And yeah, no, it didn't kayak pas Hakim mukul itu, it didn't feel like I hit a home run, you know. Usually home runs are like that juga. Jadi kayak sometimes you don't know that you hit it that far, but you did. So yeah, that was first home run in Asian Games, and Hakim juga yang paling muda di situ, umur 19. Youngest player scoring a home run in the biggest stage possible. Wow. Hakim, you're really good, man. One last question. Gini, Hakim. Hakim cerita bahwa Hakim itu salah satu traits-nya adalah kerja keras. Hakim gigih. Many coaches had doubts on you, but you keep on going on, and then you have your elbow injury, if I'm not mistaken, ya kan? Yeah. Menurut Hakim ya, apakah teman-teman lain di Indonesia gitu, teman-teman sesama orang Indonesia, sesama warga negara Indonesia, bisa nggak sih kayak Hakim? Karena gini Hakim, kalau kami dengar ceritanya Hakim ya, okay, Hakim, you show us your hard work, your perseverance, tapi di balik itu juga Hakim punya orang tua yang suportif, dari awal karir sampai habis mendukung dari kecil, dari umur 3,5 tahun, iya kan, didukung. Kemudian Hakim pindah ke Dubai, dapat international exposure. Kemudian Hakim pindah ke Kanada kan, di Kanada juga
kemudian hakim di situ nggak dapat beasiswa, berarti biaya dari mana? Orang tua, betul? Yeah. Oke, datang biaya dari orang tua, and then here we are, hakim main di level tertingginya college basketball college baseball di US, dan kemungkinan malah bisa jadi orang pertama yang masuk ke MLB sebagai orang Indonesia. Menurut gue ya, itu adalah sebuah privilege buat hakim, bisa dapat semua support yang baik, bisa dapat dukungan, bisa dapat lingkungan yang baik. Nah, bagaimana kalau teman-teman orang Indonesia lain? Menurut hakim, situasinya gimana sih? Apakah bisa gitu, atau what can you do to help them gitu? Kalau buat pemain-pemain Indonesia yang masih muda, kalau menurut hakim sih bisa aja. Banyak teman-teman hakim tuh dulu yang lebih talentnya lebih bagus daripada hakim. Tapi ya sayangnya emang nggak ada guidance untuk jalur untuk main di sini kan. Di sini juga level college itu juga ada banyak, ada Division 1, Division 2, Division 3, ada namanya NAIA Baseball sama NAIA League and Junior College juga ada. Dan itu peluang untuk dapat beasiswa juga lumayan ada kan. Sebetulnya sih bisa kalau menurut hakim. Soalnya hakim percaya kalau talent pemain baseball Indonesia yang masih muda lumayan ada. Cuman ya tergantung ya itu support orang tua sama juga kompetisi di Indonesia juga. Jadi lumayan sekarang ada lebih banyak karena COVID sekarang kan udah lumayan nggak ada, tapi kemarin itu lumayan ada lebih banyak kejuaraan untuk baseball. Dan ya hakim I just hope that baseball keeps on growing gitu. Hakim mau proof untuk ya orang tua yang mempunyai anak-anak yang tertarik untuk baseball, untuk percaya juga kalau jalur prestasi lewat baseball juga ada gitu. So that I'm just trying to prove that. Dan hakim, that's really great man. I mean, kayak tadi kita ngobrol ya, sebenarnya kalau secara talent pemain Indonesia banyak yang talented, tapi kan kembali lagi support dari orang tua dan kemudian mungkin dari koneksi juga. Itu kan semua yang hakim dapatkan itu kan jadi privilege buat hakim, tapi hakim di sini tunjukin bahwa privilege itu nggak hakim dapatkan dan hakim buang secara sia-sia. Ya kan? You use it, you work hard on it, kemudian akhirnya sekarang sukses dan hakim mau coba jadi role model bagi teman-teman di Indonesia. Jadi karena podcast ini juga akan dirilis setelah Hari Kemerdekaan ya. Iya, betul. Jadi ya ini benar-benar sesuai banget nih semangatnya sama Hari Kemerdekaan di Indonesia. Alright, Hakim, thank you so much for having us. Thanks for having me. Thanks for having me. Udah malam di Arkansas, I believe. It's around 10 a.m. right now. 10 p.m. 10 p.m. right now. Udah malam. You should get some sleep, istirahat. So, thank you so much once again. That's it, guys. Thank you so much for listening to us, and we'll see you in another special episode of the Amateurs Video Podcast. Thank you. Bye. Thank you, guys. Thank you.